Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etri Putri dari kelas IKMA dengan NIM 1011128202551. Untuk memenuhi UTS analisis risiko keselamatan di lahan basah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Nah, pertama-tama kita harus mengenal apa itu lahan basah. Lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air yang bersifat permanen ataupun musiman, yang digenangi oleh lapisan air yang dangkal, baik seluruh ataupun sebagian wilayahnya. Lahan basah sendiri terdiri atas dua jenis. Pertama, lahan basah alami. Lahan basah alami meliputi rawa-rawa air tawar, hutan bakau, rawa dan hutan gambut, serta tepian sungai. Kedua, lahan basah buatan. Lahan basah buatan meliputi waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Lalu, bagaimana sih karakteristik pemukiman di lahan basah? Yang harus kita ketahui, lahan basah berbeda dengan perairan. Sehingga, beberapa karakteristik pemukimannya yaitu yang pertama, wilayahnya tergenang air yang dangkal baik sebagian atau keseluruhan. Maksudnya di sini adalah wilayah tanahnya, di mana wilayah tanah pemukiman lahan basah itu jenuh dengan air, sehingga dapat dikatakan bahwa pemukiman lahan basah itu berada di wilayah yang terdapat pertemuan antara tanah dan air. Kedua, genangan airnya tuh bersifat permanen dan musiman, serta dapat berupa air yang diam ataupun mengalir. Contoh air mengalir ialah sungai. Dan terakhir, lahan basah tersendiri dapat terbentuk secara alami ataupun buatan manusia. Salah satu contoh lahan basah yang terbentuk akibat perbuatan manusia yaitu sawah. Jadi pemukiman lahan basah di lahan basah buatan manusia contohnya adalah pemukiman yang berada dekat dengan sawah. Selanjutnya, beberapa resiko bahaya di pemukiman lahan basah. 1. Kebakaran hutan rawa gambut. Kebakaran ini dapat terjadi karena adanya kemarau panjang serta dipicu oleh kegiatan manusia seperti membuang puntung rokok yang masih menyala apinya ke wilayah hutan gambut. Kemudian, cuaca yang panas dan adanya sumber api dapat memicu kebakaran hutan rawa gambut tersebut. Bencana kebakaran ini dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan lingkungan, serta kabut asapnya dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia secara luas, juga dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Lalu kedua adalah tanah longsor. Bencana ini dapat terjadi karena pemukiman tersebut kan berada di wilayah pertemuan tanah dan air. Nah, pada beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan tanah sehingga dapat menyebabkan longsoran tanah. Bencana tanah longsor menyebabkan kerugian dari segi lingkungan dan korban jiwa serta kerugian material. Kemudian situs Ramsar. Nah, apa itu situs Ramsar? Situs Ramsar atau Ramsar Site merupakan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Menurut konvensi Ramsar, kawasan yang termasuk lahan basah ialah rawa, payau, lahan gambut dan lahan basah alami serta buatan. Lalu wilayah pesisir laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter waktu surut, serta sungai ataupun tepian sungai dan pesisir. Berikut beberapa situs Ramsar di Indonesia. Pertama, Taman Nasional Berbak. Kedua, Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Ketiga, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Keempat, Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara. Kelima, Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan. Keenam, Taman Nasional Wasur di Papua. Dan ketujuh, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.